Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Senin tanggal 9 November 2020. Gereja Tempat Kudus. Dan hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Bacaan liturgi hari ini dari kitab Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 9 dan 12. Bacaan kedua 1 Korintus 3 ayat 9b sampai dengan 11, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 17, dan Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, gereja secara fisik adalah tempat di mana himpunan umat bersama memuji menyembah Tuhan. Gereja secara fisik diakui sebagai rumah Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya di dalam gereja? Injil hari ini, Yesus memasuki bait Allah. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yohanes 2 ayat 14. Yesus mendapatkan rumah Bapanya, gereja yang kita akui sebagai rumah Tuhan, menjadi tempat jual beli. Tak ada lagi kesakralan. Yesus sangat marah seketika. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Yohanes 2 ayat 15. Katanya lebih lanjut, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes 2 ayat 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sadarkah kita bahwa kita pun sering menjadikan gereja bukan semestinya? Kita sering dijadikan tempat jual beli. Kita berbisnis di dalam gereja. Kita arisan di dalam gereja. Kita ngerumpi membicarakan hal-hal yang tak semestinya. Dan sebagainya. Berapa banyak dari kita di dalam gereja bukan kusuk untuk berjumpa Tuhan Yesus. Kita asik ngobrol dengan sesama kita. Kita asik dengan gadget kita. Kita asik memandang satu persatu umat yang lain. Kita tidak membawa keheningan di dalam gereja. Kita tidak menjaga batin kita untuk menghadap Tuhan Yesus. Tanpa sadar, saudara-saudara, kita pun sering mengotori batin kita, hati kita. Kita sering menyimpan kebencian, dendam terhadap yang lain. Bukankah ini kita berarti menyakiti hati Tuhan Yesus, saudara? Paulus dalam bacaan kedua hari ini menyampaikan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Juga Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi saudara-saudara, kalau hati kita, tubuh kita, batin kita tercemar, maka kita telah menyakiti Roh Kudus, menyakiti Allah, menyakiti Tuhan Yesus. Dalam perayaan pesta pemberkatan gereja Basilika hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, akan pembebasan umat Kristen
untuk mengekspresikan iman dari penindasan pada waktu itu. Dan sebagai tanda syukur atas ruang khusus yang kudus untuk memuji dan menyembah Allah. Pembebasan ini saudara bukan diekspresikan dengan melakukan semau gue. Tetapi kita mau mempergunakan gereja sebagai tempat berkumpulnya bersama untuk memuji dan menyembah Allah. Selain itu saudara-saudara, gereja tempat kita berkumpul merupakan tanda dan lambang gereja umat Allah. Gereja yang sebenarnya tidak dibangun dari kayu dan batu yang mati, melainkan dari batu yang hidup. Kitalah saudara batu hidup yang membentuk rumah Allah itu, kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci. Apakah saudara kita dalam hidup sehari-hari ikut membangun gereja yang hidup itu? Terpujilah Allah semesta alam yang telah menciptakan kita. Kasih dari Yesus Tuhan yang menyerahkan nyawanya demi penebusan kita. Serta Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.